Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim dan Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih bisa ubudiyah, mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sebagai umat manusia bangga. Betapa tidak jikapun kita sebagai karyawan, sebagai pegawai diberikan SK oleh atasan kita, semisal kepala daerah, betapa bangganya. Lalu hidup kita di muka bumi ini berjalan melalui SK-nya Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh karenanya, dalam rangka mengaktualisasikan hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, segalanya patut kita syukuri atas beribu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang kita tidak akan sanggup untuk mencatatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan demikian, tidaklah kita berhenti untuk berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan lindungannya sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini beserta keluarga dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkanlah Al-Fakir Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, untuk seluruh sivitas akademika Al-Hasra beserta masyarakat yang hadir pada Jumat kali ini. Mari kita sama-sama reorientasi hidup kita. Mari kita sama-sama muhasabah. Sebagaimana Sayyidina Umar berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum kelak di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, mari kita jadikan
Momen Jumat ini adalah momen Jumat untuk merefleksi diri kita, merenung atas amanah hidup yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terkadang hadir di dalam diri kita bisikan setan, untuk apa kita hidup? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Kalaulah Allah jadikan kami ini susah, kalaulah kalian orang beriman, maka mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tafakur atas hidup kita ini. Boleh engkau susah, tapi mari kita telaah sejarah. Kalau engkau tidak pernah makan enak selama 1 bulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diembargo baik makanan, ketenangan batinnya, keselamatan jiwanya beserta orang-orang mukmin pada saat itu lamanya 3 tahun. Pernahkah kita susah selama 3 tahun sampai baginda Rasulullah tercinta makan dedaunan yang tidak layak dimakan? Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, kalau engkau susah, sulit mendapatkan tempat, Rasulullah terusir dari negerinya, betapa sedihnya. Padahal apa yang Rasul minta sekejap mata pasti Allah akan ijabah. Maka perjuangan ini adalah perjuangan hidup kita, mencari ridho Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia bukan berarti bahagia secara zahir, kita bisa makan enak, kita bisa tempat tinggal yang nyaman, tapi bahagia karena dunia yang kita jalankan ini tidak kita sia-siakan waktunya, tapi kita manfaat sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Visi Allah menciptakan umat manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, dengan jalan apa takwa itu? Bimtisari awamirillah wajtinabin nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah sekuat tenaga. Kita mencontoh baginda Rasul bagaimana mujahadah lit ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajtinabin nawahi, menghindarkan diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan maksiat. Karena ketaatan melahirkan nurun fil qalbi. Apa itu? Yaitu cahaya pada hati kita semuanya. Sementara kalau kemaksiatan akan berakibat zulmatun fil qalbi wa quswatun fil qalbi, akan menjadi kegelapan di dalam hati kita. Orang yang biasa melakukan maksiat, hatinya sudah tidak peka lagi. Pagi-pagi sudah bawa parang, mau kemana? Bukan ngored, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, ngajak perang, ngajak ribut. Ini harus kita hindari. Kita tidak dikasih beling, kita tidak dikasih makan paku, kita dikasih makan nasi. Tapi kenapa kok bisa sekasar itu? Ini harus menjadi evaluasi diri kita. Sementara sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah mereka yang sehari-hari 11 bulan berdosa, melewati bulan Ramadan tanpa ampunan. Siapakah mereka? Ada 4 golongan mereka yang tidak akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang 4. Yang pertama adalah syaribul khamr, mereka yang gemar minum khamr. Jamaah rahimakumullah, syaribul khamr, ada khamr secara zahir, yaitu minuman keras. Kalau orang minuman keras memang dosa-dosa besar, tapi paling mabuknya sehari 2 hari. Ada kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, lebih dahsyat daripada khamr, yaitu mereka yang mabuk dunia, yang mabuk wanita, mabuk segala macam yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan
ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Barangkali para bapak sekalian yang rajin sholat tidak lagi mencium bau khamar, bau arak, bau whisky, bau minuman-minuman keras, tapi banyak sekali ibadah kita lakukan, tapi hati kita sulit konsentrasi karena hati kita dipenuhi oleh yang lain yang tak tahu apa, hanya kita yang tahu. Yang kedua adalah orang yang uququl walidain, orang yang menyakiti kedua orang tua. Bukan keduanya dijadikan tempat kita, sumber jalan kita untuk menuju surganya Allah, tapi mereka disakiti. Uququl walidain. Hati-hati, ridullah fi ridul walidain. Keriduan Allah kuncinya ada pada keriduan orang tua. Jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala gara-gara berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara kita serahim. Qati'ur rahmi artinya silaturahim. Rahim kalau bukan silaturahmi. Kalau silaturahim artinya kita bersama sanak saudara kita. Barangkali ada di antaranya ayah ibunya sudah meninggal. Siapakah yang harus saya dekati? Siapakah yang harus saya perbuat baik kepadanya? Siapakah yang mendapatkan servis terbaik dari diri kita? Siapa mereka? Bila mana kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang tua, dialah orang yang paling dicintai oleh orang tua kita. Lalu bertanya, siapa orang yang paling dicintai oleh orang tua kita? Yaitu anaknya. Jadi kalau begitu, siapakah anak itu? Berarti boleh jadi kakak kita, boleh jadi adik kita. Jangan sampai kita ingin masuk surga, tapi kita termasuk orang yang qati'ur rahmi, berhenti berhubungan menjadi abang dan adik atau abang dengan empok gara-gara harta warisan atau gara-gara entah apa. Ini menyakiti orang tua, apalagi orang tua kita sudah tidak ada. Karena anak adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya sebelum sahabat dan yang lainnya. Lalu siapa lagi setelah anak? Adalah cucunya orang tua kita, cucunya bapak ibu kita. Siapakah cucunya bapak ibu kita? Berarti keponakan. Jalinlah hubungan yang terbaik, yang elegan, yang saling menghormati. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah orang yang ada di bumi, tentu Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang ada di langit akan mencintai kita. Dan yang terakhir yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-musyahin, orang yang tidak bertegur sapa karena ribut, karena mujadalah, karena berantem melebihi dari 3 hari. Oh, di tempat saya ada yang sampai lebih dari 3 hari, 3 minggu, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba nanti ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Sepertinya orang seperti itu di alam barzah aja tidak akan selamat. Kenapa? Karena ketika ditanya, wa man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah. Betulkah Tuhanmu Allah? Betulkah Allah mensyariatkan dendam? Cari di dalam Al-Qur'annya. Berarti kalau engkau membawa dendam ke alam barzah, engkau bukan umatku, kata Allah, engkau bukan hambaku. Karena aku berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil am. Ampunilah mereka, hapus dosa dan kenangan buruk dari mereka kepada kita, dan bermusyawarah atas segala yang sulit bagimu. Lalu ditanya lagi di alam barzahnya, wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad. Bohong, engkau bukan umatku, kata Kangjeng Nabi. Apakah aku mengajarkanmu untuk berdendam? Apakah aku mengajarkanmu untuk menyimpan dendam kesumat?
Apakah sunnahku seperti itu? Sunnahku bukan hanya sunnah yang zahir, sunnahku bukan yang nampak dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi ada sunnah ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jiwanya pemaaf, Rasulullah orang yang sangat cinta kepada umatnya, terlebih kepada keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat toleran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang penuh kasih, bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang kafir Quraisy sekalipun. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada orang yang tidak mempercayainya di Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lalu kita pernah bicara kepada tetangga, kepada saudara, sampai ketemu di mahkamah Tuhan, sampai ketemu di pengadilan Tuhan. Umat siapakah kalian ini? Siapakah nabimu? Syahadat lagi orang yang seperti ini, cacat syahadatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa Tuhanmu yang mengajarkan demikian? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Khawatir kita tidak dikenal oleh baginda Rasulullah yang penuh dengan cinta. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu fil walaqallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم أنزل الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وجزر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا شفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.